Satu, dua, tiga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah tausiah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Dewan juri yang terhormat, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Pada umumnya ada dua konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Pertama, komunis, dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tiap-tiap individu tidak memiliki kemerdekaan dan hak kepemilikan, sehingga menguntungkan si miskin namun merugikan bagi si kaya. Kedua, kapitalisme dengan prinsip menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Akibatnya hadirin, inilah yang menyebabkan lahir the rich-richer and the poorer. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebagaimana lagu Rhoma Irama berikut ini. Hijau merimpuni daratannya, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, ya, mengapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak hanya itu hadirin, yang kuat memakan yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh. Sehingga dalam polemik ini muncullah konsep dengan unsur keseimbangan dalam pemberdayaan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara kamu orang-orang kaya sekalian, tapi dirasakan pula oleh kaum du'afa. Oleh karena itu hadirin, dalam rangka mempergunakan rupiah dengan baik dan benar, salah satu caranya dapat diaplikasikan melalui pelaksanaan zakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan diri mereka. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, ayat tadi berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami. Sedekahkanlah atas nama kami dan mintalah ampunan bagi kami." Rasul menjawab, "Aku tidak diperintah Allah untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan hal tersebut, turunlah perintah Allah untuk menerimanya, sebagaimana yang terangkai dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 tadi.
pada ayat tersebut, terutama pada kalimat khudh min amwalihim. Kalau kita kaji lebih dalam, kalimat khudh tersebut menunjukkan sigat amr, juga mengisyaratkan agar amilin memiliki manajemen yang bagus. Oleh karena itu, dalam rangka mempergunakan rupiah dengan baik, mari kita lakukan atau kita aplikasikan melalui pelaksanaan zakat, wakaf, dan infak. Penonton, mau tahu apa keutamaan zakat? Diriwayatkan ada salah satu sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang dapat memasukkanku ke dalam surga?" Rasul menjawab, "Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wa aqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tuhijjal baiti man istata'a ilaihi sabila, naik haji bagi yang mampu. Dari riwayat tadi hadirin, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan zakat saja kita bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, dalam rangka mempergunakan rupiah dengan baik dan benar, dapat diaplikasikan melalui pelaksanaan zakat, wakaf, dan infak. Semoga kelak hadirin kita ditempatkan di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata pantun Karmina, minum kelapa di tepi jalan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.